Sebelumnya, alhamdulillah akhirnya kita kumpul di kelas ini secara offline dalam waktu kuliah ini dan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Perkenalkan, saya Sarah Nisa Askari dari kelompok 2 beranggotakan Revan Haikal Fadila, Rizky Maulana Al-Fauzi, Dinda Berdiani Putri, Konita Karimah, saya Berdi Hermawan, Haikal Farel, dan ini Nazaruddin Azhar. Di sini kita akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul penggunaan media sosial dalam komunikasi kesehatan. Dalam pembahasan kali ini terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama ada media sosial, yang kedua peran media sosial dalam komunikasi kesehatan, yang ketiga manfaat media sosial dalam komunikasi kesehatan, yang keempat efektivitas media sosial dalam komunikasi kesehatan, dan di akhir ada kesimpulan. Jika ada yang ditanyakan, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Rizky Maulana Al-Fauzi. Saya persilakan. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sudah dipaparkan oleh Sarah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari media sosial. Media sosial merupakan media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Yang selanjutnya ada fungsi media sosial. Yang pertama, media sosial itu mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari penggunaan fisik pesan menjadi pembuatan pesan itu tersendiri. Yang kedua, ada media sosial adalah media yang didesain untuk memperoleh interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web. Yang ketiga, ada media sosial yang berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang keempat, selanjutnya ada jenis media sosial. Sebelumnya yang tahu apa itu bookmarking? Tolong dijelasin. Dari bookmarking itu memberikan sebuah kesempatan untuk membagikan link dan tag yang diminati. Lalu hal demikian bertujuan untuk setiap orang dapat menikmati menikmati yang kita sukai. Yang kedua ada wiki. Wiki sebagai situs yang memiliki macam-macam karakteristik yang berbeda. Misalnya ada situs knowledge sharing, wiki travel. Wiki travel ini yang memfokuskan sebagai suatu informasi dari suatu tempat. Lalu ada Flip, situs yang dimiliki Yahoo yang mengkhususkan sebuah image sharing dengan kontributor yang ahli pada bidang fotografi di seluruh dunia. Flip ini menjadikan sebagai foto katalog yang setiap produknya dapat dipasarkan. Yang keempat ada creating opinion. Media sosial tersebut memberikan sarana yang dapat untuk membagi opini dengan orang lain. Melalui media sosial tersebut, semua orang dapat menulis jurnal sekaligus sebagai komentator. Yang kelima ada jejaring sosial. Melalui situs konten sharing tersebut, sebagian orang menciptakan berbagai media sosial dan juga publikasi untuk berbagi kepada orang lain. Adapun beberapa contoh aplikasi media sosial tersebut seperti Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, Twitter, dan Instagram. Slide selanjutnya, media sosial melalui internet memiliki potensi besar dalam komunikasi kesehatan. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan informasi kesehatan yang akurat dan terkini semakin dibutuhkan untuk masyarakat atau publik. Salah satunya berperan sebagai media promosi.
Karena dengan media sosial ini semakin mudah untuk menyentuh sasaran pada setiap levelnya. Secara umum, media sosial juga menyalurkan komunikasi yang digunakan sebagai media promosi kesehatan maupun penyuluhan kesehatan. Media penyuluhan kesehatan meliputi komunikasi intrapersonal, media komunikasi massa, dan media komunikasi digital seperti sosial media. Selanjutnya, slide selanjutnya, promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka tersendiri. Yang maksudnya itu media sosial dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan serta mempromosikan perubahan perilaku yang positif. Dengan demikian, media sosial juga dapat berkolaborasi dan melengkapi promosi kesehatan yang selama ini masih kontroversial ataupun tradisional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Rizky Maulana Al-Fauzi yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, slide selanjutnya disampaikan oleh Konita. Saya persilakan. Enggak. Depan. Yang disampaikan oleh Revan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung demi mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi slide ke-7. Pada slide ke-7 bisa kita lihat di situ ada tata cara untuk mematuhi protokol, karena kita itu di masa pandemi harus mematuhi protokol 5M yang bisa dilihat pada slide 7 dan lanjut ke slide 8. Era digital atau web 2.0. Era digital ini kita bisa perhatikan orang-orang lebih tertarik ke internet daripada ke dokter ketika kita mengecek kesehatan kita, karena internet itu seperti yang kita ketahui lebih efektif daripada ke dokter. Lalu pada selanjutnya ada situs jaring media sosial. Situs sosial media ini lebih kita sering akses daripada kita mengakses web atau web kesehatan, seperti misalkan ada web dokter. Kita jarang mengakses itu, tetapi kita lebih seringnya pada Instagram, YouTube, Twitter, atau Telegram dan hal yang lainnya. Masuk ke slide 10. Yang pertama ada identifikasi media dengan hati-hati. Kita harus mengidentifikasi bahwa media tersebut itu layak untuk semua umur dan dapat dipahami oleh semua umur. Yang kedua ada menggabungkan media sosial dengan strategi pemasaran sosial dengan 4 langkah, yaitu memberikan kejelasan terhadap audiens. Yang kedua, tuliskan tujuan untuk terlibat dengan audiens. Dan yang ketiga, buat garis besar strategi khusus untuk melibatkan audiens. Jadi audiens itu harus paham mengenai apa yang kita pasarkan tentang kesehatan ini. Yang ketiga, mengembangkan rencana komunikasi strategis dengan menggabungkan media sosial dengan praktek di lapangan. Jadi ketika kita berada di mengakses media sosial dan di lapangan itu harus sesuai, harus selaras agar audiens paham. Yang selanjutnya ada profesional kesehatan perlu mempertimbangkan dampak terbaik dan terburuk. Jadi kita harus paham mengenai risiko yang terbaik dan terburuk pada audiens. Selanjutnya, organisasi dan praktisi promosi kesehatan harus dapat mencocokkan kebutuhan program dengan hasil yang diberikan oleh media sosial dengan melakukan evaluasi secara komprehensif. Pada selanjutnya, mengembangkan intervensi dengan membentuk tim multidisiplin, menjamin ketersediaan sumber daya untuk mempertahankan kehadiran online serta interaksi 2 arah merupakan fitur baru promosi kesehatan dengan media sosial. Selanjutnya, mengidentifikasi dalam memilih konten dengan isu-isu terkini. Jadi kita harus paham isu terkini itu, misalkan COVID-19. Kita harus terus-menerus membahas COVID-19 ini karena ya ini isu terkini, atau mungkin ada hal lain seperti misalkan ada virus-virus lain, kita harus mengikuti virus-virus itu mengenai informasinya. Terus profesional kesehatan dapat mengadopsi 3 cara penggunaan internet untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu menggunakan
format wiki untuk pengetahuan dasar seperti ada tadi web yang jarang kita telusuri seperti WikiHow, yaitu untuk komunitas yang membutuhkan informasi atau pengetahuan, membentuk organisator komunitas seperti model MySpace, menggunakan blog untuk bertukar informasi. Yang terakhir, memaksimalkan paparan informasi dengan basis bukti yang kuat dengan mempertimbangkan konten relevan untuk audiens yang tepat atau bahkan berbeda, serta memperjelas peran profesional dalam memfasilitasi media sosial. Seperti hal yang awal, bahwa audiens itu harus paham itu sama apa yang kita pasarkan, yaitu tentang kesehatan. Karena audiens ini beragam, ada dari umur muda sampai umur tua, itu memiliki ketertarikan masing-masing. Jadi kita juga yang memasarkan kesehatan ini harus paham apa yang dipahami oleh si audiens ini. Jadi kita harus misalkan ke anak-anak bagaimana cara memasarkannya, misalkan kita ke orang dewasa bagaimana memasarkannya, atau kepada mahasiswa bagaimana memasarkannya. Jadi tidak sama semuanya cara memasarkan kesehatan ini. Demikian selain yang saya berikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan Ainal Fadila yang sudah membacakan materinya dengan baik. Selanjutnya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Amelia Putri. Saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Baik, selanjutnya slide 11 itu ada manfaat media sosial dalam komunikasi kesehatan. Slide selanjutnya ada poin-poinnya. Yang pertama, media sosial mempermudah akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam perbincangan mengenai kesehatan. Sama yang saya tadi kemarin dijelaskan ya. Jadi media sosial mempermudah akses informasi, seperti misalnya sekarang ada web Halodoc itu kan untuk mengakses informasi kesehatan atau bisa berkomunikasi atau berkonsultasi di web tersebut. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan proses interaksi yang berkaitan dengan kesehatan. Media sosial tidak hanya memfasilitasi peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan, tapi juga yang untuk meningkatkan proses interaksi tersebut. Seperti yang tadi, berarti ada komunikasi juga gitu ya sama audiens tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, sosial media efektif sebagai sarana pendidikan kesehatan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kesadaran, dan perilaku sehat. Media sosial memungkinkan pendidikan kesehatan untuk diselenggarakan secara bervariasi. Misalnya, ada melalui foto, gambar, video, meme, animasi, dan infografis. Infografisnya ada tadi di slide 7 yang seperti di YouTube, banyak konten-konten yang tentang COVID-19 ya yang sekarang gitu. Lalu yang selanjutnya yang keempat ya. Selanjutnya mengembangkan perilaku hidup sehat. Pendidikan kesehatan juga berperan dalam memotivasi penggunaan layanan kesehatan, misalnya terkait layanan spesialisasi dan subspesialisasi. Lalu yang selanjutnya yang kelima, komunikasi menggunakan media sosial dapat membentuk jaringan sosial, bukan saja dengan tenaga kesehatan, tapi juga dengan pasien yang lainnya. Misalnya jaringan antar pasien yang misalnya kita ketemu di web tersebut yang tadi yang sebelumnya yang Halodoc misalnya. Jadi kita bisa berkomunikasi menjadi ada pola psikologis gitu. Jadi saling menguatkan satu sama lain seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang keenam, berpotensi memperluas jaringan antar sejawat tenaga kesehatan. Sebelumnya interaksi di kalangan profesi kedokteran secara formal berlangsung pada pertemuan ilmiah dan melalui jurnal serta publikasi ilmiah saja. Lalu berkat media sosial, sejawat yang berasal dari berbagai tempat yang berbeda dapat lebih mudah terhubung. Hal ini bermanfaat dalam menjalin komunikasi hingga saling berkolaborasi. Lalu yang selanjutnya, efektivitas komunikasi kesehatan dalam media sosial. Bukti empiris menunjukkan pemanfaatan media sosial di atas efektif dalam melakukan upaya promosi kesehatan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan memberi dukungan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat. Namun tidak dapat dipungkiri, di balik kesuksesan media sosial itu terdapat beberapa kelemahan. Pertukaran informasi perlu dimonitor, dievaluasi, dan ditinjau ulang untuk kualitas dan keandalan dari informasi.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya di era media sosial ini sangat bermanfaat terutama bagi komunikasi kesehatan, di mana komunikasi tersebut bisa dibilang lebih efektif. Pemanfaatan media sosial dalam komunikasi kesehatan yaitu dengan memberi imbauan terhadap masyarakat luas. Hal ini terasa sangat efektif dikarenakan dengan waktu yang terbilang sebentar, imbauan yang dikemukakan bisa tersebar luaskan. Lalu pemanfaatan selanjutnya dalam pemanfaatan media sosial yaitu menambah efektivitas dalam pelayanan kesehatan, seperti orang-orang yang tidak perlu lagi konsultasi ke dokter secara langsung. Ya, mereka bisa berkonsultasi lewat media sosial. Selain itu juga antrian dapat di sebuah instansi bisa diminimalisir lagi. Lalu pada zaman sekarang semua orang bermain media sosial sehingga informasi kesehatan sangat efektif jika disebarluaskan. Pemerintah pun sudah mulai jeli melihat peluang itu sehingga pemerintah lebih banyak menyebabkan informasi melalui media sosial dibandingkan baliho atau pamflet. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Dina Belen Putri yang sudah memaparkan materi terakhir dengan sampai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman offline ataupun online. Silakan mengajukan tangan, sebutkan nama dan asal kelompok. Kelacan ke video Iya videografer kan. Langsung, nama saya Rifda Abidah dari kelompok 4, ingin bertanya mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan. Kan ini penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan mengenai kesehatan ya. Nah kan pasti yang seperti tadi orang lebih ingin lihat di internet daripada ke dokter. Kan kesehatan ini nggak main-main gitu kan. Nah pasti ada hambatannya di media sosial, kayak seperti menganalisis gejala sendiri, kayak introspeksi, self diagnosis itu. Nah apa sih hambatannya pemasaran komunikasi kesehatan di media sosial ini? Baik, terima kasih. Jadi intinya Untuk yang lain, jika ada yang ditanyakan mengajukan tangan. Silakan mengenai komunikasi kesehatan. Tadi siapa yang mulainya, Deden ya? Nah, ada Bu Onen mah. Silakan yang lain jika ada yang ditanyakan. Kelompok 4 bisa yang nanya. Kelompok 4. Satunya lagi kelompok 3. Sarwono bebas. Mau nanya itu untuk silakan. Enggak. Mau nanya kan itu teh tadi kita membahas keefektifan media sosial dalam komunikasi kesehatan ya. Nah, untuk menurut kelompok kalian kira-kira bagaimana cara, kan mengingat kebanyakan kan orang-orang yang sakit itu yang usianya 50 tahun ke atas nih. Gimana cara menurut kelompok kalian, gimana cara supaya melalui media sosial itu bisa targetnya tuh bisa nyampe ke usia yang 50 tahun ke atas gitu. Makasih. Dulu iya tadi. Untuk pertanyaan Rifda dijawab sama Taisa.
sih dalam komunikasi kesehatan secara digital. Nah, kita ambil contoh dari misalnya aplikasi kesehatan Saya Au Dokter. Itu kan konsultasi dengan dokter langsung ya. Cuma kadang ada, jadi sistem konsulnya itu seperti ini. Ada yang memang kita ngetik keluhan kita apa lalu ngobrol secara langsung kayak chatting. Ada juga yang sistem jadi ada Bot. selain dokternya itu Pakai ada bot. Ya apa sih sistem? Bot. Ya botnya tuh kayak namanya tuh Almi. Jadi dia ngasih pertanyaan, jadi kita cuma bisa jawab iya dan tidak. Sementara kan kadang yang dirasain sama kita tuh kadang setengah-setengah. Nah hambatannya itu ya jadi salah diagnosa gitu. Jadi misalnya kita tadi bukan sakit apa, karena kita ngedongeng cuma iya tidak, jadi di diagnosanya lebih parah lagi dari keadaan yang aslinya gitu. Jadi hambatannya tuh bisa bikin panik sendiri gitu, kayak takut. Itu sih, atau mungkin bisa jadi juga pasiennya sendiri self diagnose gitu kan. Cuma hambatan yang paling ini tuh kalau menurut saya dari aplikasi Au Dokter contohnya itu paling ada sistemnya, jadi nggak bisa setengah-setengah gitu, nggak bisa konsul kayak secara dokter kayak langsung. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Iga. Tadi seperti yang ditanyakan. Oh, bagaimana caranya agar pemasaran kesehatan ini sampai kepada umur di atas 50 melalui media sosial? Ya gitu ya. Ya, capek benar Yang gambar ya. kita ketahui secara umum umur 50 tahun ke atas itu beberapa persen ada yang memiliki media sosial WA aja mininya. Ada juga yang gak punya sama sekali. Nah, pertanyaan dari Gam ini yang melalui media sosial kan WhatsApp juga termasuk media sosial. Nah, kita itu harus pintar-pintar menyampaikan pemasaran ini. Jadi kan sekarang mah udah canggih ya. Misalkan dari Instagram nih, dari Instagram itu ada link gini, ada saling link ke WhatsApp. Nah, kita tuh tinggal saling link itu ke WhatsApp terus di-share, terus kita kasih caption atau keterangan kepada si orang tersebut. Karena ya dengan keterangan itu orang tersebut akan jadi gini, ibu-ibu masuk ke gini, ini mah misalkan kecelakaan kejauh di gara-gara caption. Nah, si caption ini yang mempengaruhi, makanya kita sebagai pemasar kesehatan di media sosial harus cerdas untuk memilah dan memilih si caption ini gitu. Boleh. Kalau menurut saya kita juga harus memanfaatkan atau jangan bergantung juga pada media sosial. Misalkan lansia itu kan nggak semua bisa baca media sosial, nggak bisa mengoperasikan juga. Ya misalkan kita juga harus ada suatu gerakan dari pemerintah juga berupa sosialisasi secara langsung, tapi tetap juga harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Jadi mereka juga paham, jadi bisa menerapkan juga tanpa bergantung ke media sosial. Baik, terima kasih kepada Ida dan juga yang sudah bertanya. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Apabila kita ingin share sebuah informasi atau mempublish sebuah informasi, kita harus memaksimalkan informasi tersebut. Jadi harus lengkap gitu, jangan setengah-setengah atau jangan sampai menggantung. Karena kalau misalkan kayak gitu, nanti akhir-akhirnya bakal jadi hoax. Banyak kayak ibu-ibu dan bapak-bapak yang kalau misalnya buka WA terus ada yang share informasi tentang COVID kayak kemarin, terus mereka tahu seperti itu aja. Contohnya kayak yang kalau kita mandi pagi hari pakai air hangat, katanya virus corona itu bakal hilang. Entah padahal kenyataannya si virusnya nggak akan hilang, tapi mandi pakai air hangat itu bakal meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, maka dari itu kita harus mengenal sosial media ini dengan sebaik mungkin untuk melawan hal-hal yang positif, karena media sosial itu nantinya akan memberikan pengaruh yang positif kepada kita ataupun pengguna yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.